semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin tentang teks hikayat. Materi yang ada pada video ini adalah ciri kebahasaan dan struktur yang ada pada teks hikayat. Ciri kebahasaan pada teks hikayat yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak penggunaan konjungsi pada setiap awal kalimat. Perhatikan contoh kutipan hikayat berikut ini. Maka berkeinginanlah istri Kojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Dalam kutipan tersebut, konjungsi maka digunakan hingga 3 kali. Ciri yang kedua ialah banyak menggunakan kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Contoh kata arkais dalam tabel berikut ini. Yang pertama beroleh, makna kamusnya mendapat. Kemudian titah, makna kamusnya kata atau perintah. Dan seterusnya. Ciri yang ketiga, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yang sering dijumpai dalam teks hikayat antara lain yang pertama, majas antonomasia. Majas antonomasia yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh kutipan hikayat berikut ini yang mengandung majas antonomasia. Si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia. Yang kedua ada majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh kutipan dari hikayat yang mengandung majas simile adalah sebagai berikut. Yang termasuk majas simile terdapat seperti di mama anjing rupanya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang struktur dari teks hikayat. Hikayat merupakan bagian dari prosa yang mirip dengan cerpen. Oleh karena itu, struktur hikayat pada dasarnya sama dengan teks cerpen. Struktur dari hikayat antara lain yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau biasanya juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat.
Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Demikian materi hari ini tentang ciri kebahasaan dan juga struktur dari hikayat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.